Lagu ini kayak paling cocok buat teman-teman SD gue yang musuhin gue waktu gue SD. Gue gak punya teman, gue struggle kayak orang gila di sekolah gue sendiri. What? Marshanda sampai kayak gini terus? Apalagi aku ada bipolar, aku harus minum obat. Mau beli obat gimana harganya mahal gitu kan. Ngerasa aku care sama orang bertepuk sebelah tangan. Aku berharap mereka mengekspresikan kasihnya ke aku seperti aku mengekspresikan kasih aku ke mereka. Pada saat aku mati, aku mau diingat sebagai lover and healer. Ya Allah, ini kalau saya nggak dikasih petunjuk, ini saya harus gimana? Saya gila nih sekarang. Dan gue wondering kayak, gue belum cukup ya berduka. Tiap kali down, tiap kali loss, aku ketemu dengan guardian angel yang dikirim sama Tuhan buat aku. Ines tuh sayang ke Sienna tuh kayak dia sayang ke anaknya sendiri. Dia punya role yang besar banget dalam kehidupan anak aku. Dan aku bersyukur dan aku berterima kasih. Cinta itu mempertemukan, cinta itu mendekatkan, cinta itu memisahkan, kadang cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu akan terus menguatkan. Alvin in Love, dan hari ini saya sudah bersama dengan, wah ini luar biasa loh. Kita on location, kita diundang sama adik saya, sahabat saya, yang enak tuker pikirannya. Wah ini makin hari makin asik. Marshanda. Hai Ca. Hai. Wow, look at your hair. Iya, my hair lagi warna apa namanya nggak tahu, aku juga nggak tahu. Tapi seru, aku tadi baru kepoin IG kamu kan. Aku ini bilang sama stylistnya, gue serahin ke lo mau berkarya kayak apapun. Bikin di sini. Jadiin di rambut. Bikin di sini apa bikin di mana? Salon, di salonnya dia. Maksudnya salon di Indonesia kan? Di Indonesia. Tapi seru Jakarta, banget, seru banget. Welcome to my house. Oh, thank you, menyenangkan. Tengah kota seperti biasa. Ini juragan daerah sini dia soalnya. Juragan, aduh Pak RT dong. Iya, juragan daerah sini, pokoknya daerah sini deh. Caca deh pokoknya juara deh. Kita kan udah lama banget dari kamu si bidadari itu zaman dulu kala. Ya sebenarnya kan? Mungkin kelihatannya semua program aku kamu ada deh. Iya, ya ampun. Semua masalah-masalah apa yang ada, apa semua kehidupannya aku cover loh, ya kan hampir semua ya, Ca. Dan Uncle tuh biasanya selalu yang pertama nge-cover apapun yang terjadi sama aku. Kok bisa gitu? Soalnya selalu sama Uncle tuh hawanya tuh aku tuh ngerangkul kamu, Ca. Gitu. I don't know. Universe kan. Itu diatur semesta, diatur semesta. Karena emang aku pengen bener-bener ngobrol. Kayak sekarang kan aku bilang sama timku kan ya, Caca yuk kita Caca. Yes, semua mau kan, gitu loh. Kenapa? Ya temen aja, kita biasa kan kayak gini kan. Nah, tadi aku bilang you look different, Alvin in Love. Namanya Alvin in Love. Alvin in Love ya. Pembukaan lihat nggak? Cinta itu mempertemukan. Aku suka banget sih itu intronya. Dan kalau misalnya I look different, aku terlihat kayak cara bicaraku, cara aku melihat sesuatu tuh mungkin lebih matang tapi dengan caranya Caca sendiri. Jadi beda sebenarnya. Jadi malah aku ngerasa dengan semua perubahan atau pembaharuan yang ada di aku, prosesnya banyak banget tuh. Banyak banget ya Allah. Satu hal yang sama ya, ada satu hal yang sama. Oke, what is that? Nggak pernah berubah. Kalau aku lagi down, aku nggak pernah memutuskan untuk denial. Artinya satu hal yang aku selalu perjuangkan. Dan bahkan orang-orang tuh aku bisa lihat, terutama orang-orang terdekat ya. Kalau aku lagi mau, ya udah gue mau spend 2 minggu berduka. Misalnya gitu, misalnya baru ada hal buruk terjadi dalam hidup aku yang membuat aku kecewa, sedih. Orang-orang tuh dalam terdekat aku tuh kayak langsung pada, Caloh you have to find help gitu. Lo harus minta bantuan yang tapi bagi aku tuh, no. Cara aku bantu diri aku bukan dengan cara itu, karena menurutku manusia itu normal untuk jatuh, untuk nangis, dan selama aku cuma nangis dan ngerasa marahnya tuh nggak sampai nyayat-nyayat diri sendiri yang kayak self harm atau harming orang lain secara fisik, aku tetap mau akan stay healing dengan cara seperti itu. With your own. Tapi memang bikin orang-orang terdekat khawatir karena memang banyak aspek kehidupan aku yang terpengaruh. Oke, aspek kehidupan kamu terpengaruh, like what? Kayak kita kan hidup roda di atas, roda di bawah kadang-kadang. Nah ini rodanya lagi di bawah gitu sampai ke
hal-hal yang orang nggak bakal percaya deh Marshanda gitu. Ini kayak, menarik, rodanya di bawah. Ya. Enak banget kamu ngomongin nyantai aja gitu loh. Ya, Finansial, Uncle. Oh, secara financially. Financially tuh aku lagi biasa kan, Cah? Aku juga ngalamin. nah itu dia semua orang ngalamin tapi semua orang itu ngelihat Ada kalau masanya kita ngalamin. what Marshanda sampai kayak gini terus aku Tadi aku bilang juragan daerah sini kan. What Marshanda ngalamin aneh kayak gini banget, gitu. terus aku menganggap itu kayak no itu dia yang pengen gue bilang ke kalian. Well, gue itu gue bisa juga jadi manusia normal yang that things can happen to me too. iya, dan gak cuma finansial doang, teman-teman jadi berubah atau enggak teman-teman jadi ngeliat aku kayak kok isi obrolan kita berubah ya gitu sama teman-teman. Proses kehidupan. Persahabatan jadi berubah temanya Tapi gitu-gitu. kan memang lama kelamaan memang terkikis sendiri semua, Cah. Kayak Maksudnya seleksi alam gitu seleksi ya? alam, your circle friend akan terbentuk sendiri. Betul. Ya kan in my age ya. Tapi Uncle ngomong-ngomong soal Circle flow of apa job deh. Iya. Itu aku malah di gini. Jadi kan kita kan kalau secara finansial lagi buntu, kita kan pasti kayak mikir gue harus gimana nih. Apalagi aku ada bipolar, aku harus minum obat. Mau beli obat gimana harganya mahal gitu kan. Betul. Nah itu tuh ada aja malah hal-hal yang menarik aku yang di luar rencana aku. Aku tuh udah kayak ada ininya nih padahal. Calo kan udah bilang lo mau ngerjain ini. Kenapa aku dipaksa kayak ada sesuatu yang bikin aku beku. Nggak mau ngerjain itu. Tapi tiba-tiba datang nih dari arah yang berbeda, hal yang lain. Contohnya, aku boleh ngomong gak sih kayak aku lagi ngejar apa sekarang? Boleh. Tiba-tiba aku diajak collab sama Viera Theo. Terus juga aku ada sebuah project lain yang kayak, dan ini semua nggak aku yakin ya, ini aku yakin banget nggak akan terjadi kalau aku nggak ikhlas ketika aku lagi dapat lagi di bawah roda, rodanya di bawah. Iya. Satu pintu tertutup, pintu lain kan terbuka. Ya kan ada kan itu kan, ya jelas kan gitu loh. Yes. Amazing ya. Allah maha baik. Iya kan makanya. Tapi gini ya teman-teman ya, aku lihat Uncle lihat Caca ini makin kemarin makin bebas berekspresi. Ya kan ya, apapun ya. Tadi kan kamu bilang ada masanya pada saat aku lagi kurang pingin lagi berduka atau apa, aku ngingkir dengan cara aku lah. Ya kan dengan caranya Caca. Biarkan aja aku fix myself dengan cara itu, karena itu yang bisa kamu lakukan. Emang aku lagi semenjak pulang dari US. Dari LA. Dari LA sampai sekarang itu lagi fase berduka sebenarnya. Dan fase berduka itu karena satu dan lain hal campuran. Jadi ada beberapa alasan lah kenapa aku berduka yang membuat kalau lagi kerja aku bisa lupa, aku bisa happy. Tapi ketika aku lagi sendiri, aku lanjut berduka itu sampai kuota berdukanya habis. Oke, lagi berduka dan sampai kuota berdukanya habis baru kamu bisa balik lagi gitu. Iya. Gitu. Cuman kan gini bisa aja nih aku bilang ke sekarang kan yang tim aku itu kan keluarga ya, adekku. Jadi buddy sebelahku, si Didi. Oh Didi. Kalau Lisha lagi mau program hamil, dia baru nikah. Pantesan lagi happy waktu reply Uncle punya WhatsApp. Jadi sekarang lagi adekku yang cowok nih. Nah, tuh dia tuh sebagai buddy kayak untuk ada project ini gimana. Terus dia juga excited dengan dia jadi menggantikan Lisha sekarang tuh gimana gitu-gitu kan. Juga, ya. Nah, bisa aja nih aku kayak bilang ke Didi, kakak mau off dulu 2 minggu. Karena kakak mau berduka total biar kelar. Terus udah kita syuting, kita getol. Misalnya ambil syuting atau ngerjain apalah gitu. Misalnya atau garage sale, aku ada garage sale. Terus belum jalan dengan juga. sibuk kan kamu bisa melewatin itu kan, kamu yang tadi kan. Aku bisa aja bilang kayak semuanya off dulu biar kakak berduka, nangis tiap hari nggak berhenti sampai puas. Tapi aku malah lebih milih nggak, sambil kerja aja deh. Sambil kerja aja, pada saatnya emang harus berduka, ya life goes on gitu. Nyambung gak sih ngejawab gak sih? Nyambung. Life goes on, betul. Jadi kenapa With your own way berarti. Betul, jadi yang ketika 2 hari lalu aku galau itu emang ya bener ada galaunya. Itu baru pulang abis jalan sama Widi Vera. Karena dia tahu kalau lagi sering galau, dia ngajak aku pergi, pas pulang aku ya lagi menangis lagi gitu. Sebenarnya kalau kamu galau tuh ngapain sih? Aku suka nulis. Nulis aku tulisin. Itu healing yang bagus kan? Jadi nulis dan pas nulis aku nangis. Terus kenapa aku memilih untuk bagi ke orang di caption?
Karena ada orang lain yang merasakan pengalaman hidup yang sama. Yang ketika dia baca, nyambung sama gue tapi dia bisa jadikan itu kata-kata. Kamu share itu dan mungkin pasti ada orang yang sama. Dunia tapi kan ceritanya beda versi dia sendiri. Tapi feel-nya kurang lebih sama kayak gitu ya. Terakhir kali nangis tentang apa, Ca? Yang kamu tangisin terakhir kali apa? Ngerasa aku care sama orang bertepuk sebelah tangan. What do you mean by care? Excuse me. Care in what way? Itu aku nggak bisa bilang karena orangnya mau di-keep privasinya. Oh, oke. Tapi intinya ngerasa bertepuk sebelah tangan. Tapi bukan ke keluarga ya. Iya. Ke ini lawan jenis ya? Maksudnya teman? Enggak. Banyak orangnya, nggak cuma satu. Really? Uncle. Ini adalah orang-orang yang aku anggap kayak gue kira lo tuh keluarga gue juga loh. Padahal kita nggak sedarah. Tapi kayaknya gue salah nih. Aku lihat posting-postingan kamu tentang itu. Ya. Tapi kayaknya gue doang deh yang lebih sayang. Kayaknya kalian nggak sesayang gue ke kalian deh gitu. Itu yang terakhir. Masalahnya nih aku ke orang-orang ini nggak punya ekspektasi apa-apa. Aku nggak. Itu bohong kalau aku bilang aku nggak punya. Aku berharap mereka mengekspresikan kasihnya ke aku seperti aku mengekspresikan kasih aku ke mereka. Cuman itu doang. Tapi itu juga ekspektasi iya kan? Itu yang selalu aku lakukan sebelumnya. Jadi been there, done that, been through, Ca. Cuman akhirnya aku ngerasa gini, when I did something entah apa tuh, care namanya, ataupun aku fulfill what they need, atau apalah, terserah bahasa ininya, Indonesianya. Tapi aku mulai merasakan, aku bikin aja. Kan aku emang bikin. Bikin apa? Care itu tadi, aku ngalir aja care-nya, apanya. Kalau nantinya mereka nggak ekspektasi apa-apa. Karena I did it not for myself, I did it for my creator. Iya ngerti sih. Malah aku dibilangin teman aku, lo tuh kurang jahat jadi orang. Masa dibilangin gitu kan aku nggak ngerti. Aku nggak pernah kamu jahat sih ya. Ada yang bilang Cablak iya jahat apa enggak gitu. Jahat jadi orang, lo tuh harusnya gini. Temanku bilang, lo gue tuh sedih ngeliat lo kayak gini. Lo tuh harusnya lebih. Gue tau lo naif, lo punya hati yang murni. Naif, banyak bilang aku naif. Tapi banyak juga yang bilang keep that naiveness in you. Ada yang bilang gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau lo jaga kenaifan lo akan sakit hati terus. Jadi lo mesti kayak ngelihat orang tuh jaga-jaga. Terus lo harus jahat dikit. Terus lo tuh harus kayak ngebates-batesin. Jangan, kalau udah sayang sama orang, jangan give your all. Kamu selalu jawab bad comment gitu ya di enggak. IG? Itu aku sengaja nyari jawaban. Aku tuh emang perlu ditanya sih. Perlu ditanya baru ketahuan malesan Marsyanda tuh apa. Soalnya kalau nggak ada reasonnya, betul. Nah, ada reasonnya. Kenapa? Aku tuh ngejawab pertanyaan, komen nyebelin dan aku posting tuh, aku screen capture. Aku baca. Yang kalau aku kalau aku kasih jawaban nih, jawaban gue akan mengedukasi banyak orang. Kalau aku rasa nggak mengedukasi banyak orang, aku nggak akan screenshot. Gitu sih. That's a good one. Yes, actually gitu. Jadi kalau misalnya cuman aku sekedar emosi, aku impulsif, aku meledak-ledak itu nggak akan nggak jelas jadinya kan. Iya. Tapi itu lucu loh, aku baca. Kenapa dia jawab ya? Iya. Aku mikir. Dan aku mau menjelaskannya tuh kalau kayak diundang sama uncle gini biasanya. Biar orang tahu ya. Gini, di balik itu tuh apa? Ada reason setiap kali dia posting sesuatu, misalnya di reply komen apa-apa, pasti coba bacanya pakai kacamata lain gitu loh. Iya, atau enggak nunggu pas ditanya pakai sudut pandang lain gitu, atau nonton kita deh, atau nonton nanti live siapa deh waktu Caca ngobrol. Dan kadang-kadang ada juga yang pernah bilang ke aku tuh tahu Caca itu tiap kali posting sesuatu sebenarnya ada tujuannya, cuman kadang-kadang kita baru akan taunya tuh nanti. Is it hard for you when everything kamu mau bikin, kamu selalu ada beban nggak harus yang, gue ada reasonnya lo selalu enggak? Aku sengaja malah biarin orang belum tahu dulu. Oke. Ya, dan aku jadinya tuh enjoy dan seneng tiap kali talk show. Karena ada yang jadi ditanyain, terus aku menjelaskan, enggak, gue punya alasan gini gitu sih. Apalagi kalau TikTok enak ya, inline gitu kan, jadi masing-masing akan dapetin sesuatu dari situ, dari obrolan itu kan ya. Banget. Oke. Sekian lama di luar negeri, nyari apa? Jauh-jauh amat sih gitu. Gak nyari apa-apa. Enggak. Dalam hidup nyari apa sih, Cah? Apa? Dalam hidup nyari apa? What looking for in life? Gak nyari apa-apa. Aneh nggak? Enggak. Aku dalam hidup nyari apa ya? Aku ngerasa hidupku udah berlimpah banget. Aku ngerasa aku tuh tipe kalau artis gitu ya kan, aku kan maksudnya kategori public figure ya Allah gitu ya.
Wih, Kenalan terus dong udah gitu, artis, foto bareng dong. anjrot. Nah terus pokoknya angka bahaya banget loh, angkanya Foto lebih bareng. bahaya dari aku loh, nggak boleh gitu loh. Tapi bener deh, kalau misalnya dibilang aku tuh tipe public figure yang kayak gimana, aku tuh tipe yang nggak nyari kaya, nggak nyari popularitas. Aku bukan nyari semua itu, aku cuma nyari kepuasan ketika aku acting, nyanyi, ketika aku sharing motivasi, aku bisa punya impact yang real dalam hidup orang yang di titik terendah dalam hidupnya tuh bisa punya alasan untuk bangkit lagi. Gila, Caca aja bisa hidup lagi, bisa hidup, melanjutkan hidupnya, bisa, kok dia masih bisa bertahan ya gitu, padahal dia udah punya semua alasan untuk breakdown dan bangkit ya. Kayak gitu-gitu. Tujuan aku adalah untuk itu sih, untuk ini adalah aku tulis di caption sempet. Aku bilang gini, memang kejadian yang di LA kemarin itu kan heboh lah kamu heboh bilang. yang salah paham yang Udah jadi aku besar gini, gitu kan. Halo, LA kok hilang? Aneh banget. Mau kemana? Jadi Gitu tuh loh. gini, aku tuh emang belum siap ngomong sebenarnya kronologi apa yang terjadi. Cuman satu hal yang mau basically aku apa lakukan, sih in general aja deh. yang mau aku lakukan adalah aku mau berterima kasih karena aku ingat loh, aku tuh kayak tahun 2020 Uncle, aku pernah di acara Metro TV yang ada, nama acara Q&A kalau nggak salah. Q&A apa gitu. Terus it's okay not to be okay, tagline-nya. Terus aku ditanya, Caca, kamu tuh misinya mau jadi apa? Keinginan kamu dalam hidup? Aku jawab, gue mau mati, pada saat aku mati aku mau diingat sebagai lover and healer. Pemberi cinta dan healer. Untuk merasa orang bisa heal. Lalu kemarin aku DLE itu adalah tes ujian dari alam semesta. Oke, emang lo mau dikasih, mau pengen, lo udah bilang lo udah mengklaim, bukan mengklaim ya, udah menyatakan sama semesta dan sama Tuhan, lo mau jadi lover and healer. Sekarang coba kita tes lo. Kita tes teman lo sendiri yang lo paling protect, yang lo paling support, yang lo paling sayang, punya keterbatasan yang besar banget dalam kesehatan mental dia ngehianatin lo, dan dia setengah ngehianatin dan setengah salah paham yang diputer gila-gilaan, sedunia jadi berantakan, keluarga lo juga jadi makin breakdown karena kesalahan dia. Lo bakal gimana sama dia? Dan aku anggap itu adalah tes. Itu momen tes di sana. Iya, itu adalah momen tes semesta buat aku. Lo bisa nggak jadi lover and healer? Jadi itu semua terjadi sama aku tuh karena aku yang minta. Dan lalu apa yang aku lakukan? You mentioned that kan? Iya, itu di caption aku bilang, aku berterima kasih sama sarana tes aku, 2 temanku ini, dia dan suaminya. Dan aku berterima kasih sama keluargaku, aku berterima kasih sama even kayak komen-komen yang negatif lah, atau orang-orang yang care aja, aku ucapin terima kasih karena kalian semua saksi dan juga penyebab aku stres juga gitu, yang bikin kesalahpahaman itu. Dan aku memutuskan untuk aku minta semua yang ngebully sahabatku itu, si Sheila dan David, untuk berhenti ngebully mereka karena semua orang punya suffering, mereka cuma salah satunya. Dan aku berterima kasih sama mereka, tapi artinya aku berterima kasih bukan aku udah nggak temenan lagi sama mereka. Untuk for now. Aku nggak tahu yang jangka panjang itu bisa berubah, tapi for now aku nggak follow mereka di Instagram karena terlalu riuh lah, friksinya nggak akan mati karena mereka di titik kehidupan yang berbeda sama aku. You call it toxic or what? Aku nganggap mereka nggak ada gimana ya, bukan toxic sih, tapi kalau aku di tahap yang aku udah stop mencari jawaban tuh guide hidup ya. Kalau mereka masih acceptance, udah menerima acceptance. Iya, kalau mereka aku nggak tahu, aku nggak punya hak juga untuk bilang mereka di tahap hidup gimana, tapi kita nggak ketemu for now. Just gitu aja. Ya. Jadi udah nggak ketemu gitu ya. Iya, long story short, semua yang terjadi kemarin itu adalah tes semesta buat aku, dan aku pantas mendapatkan itu karena. Dibilang kamu hilang itu gimana maksudnya? Memang menghilangkan diri enggak, untuk itu? Kenyataannya aku cuma 2 jam ke pantai terus mau pulang lagi, Uncle. Ribet banget. Tapi ya. sampai ditelepon 911 gitu. Kondang banget ya situ ya. Ya Allah. Kondang sekali ya. Kan Marsyanda hilang di LA. Dia kemana? Bagian sini WhatsApp saya kasih tahu jalannya. Aku mau bilang gitu loh.
Lah iya, kemana buka coba? Maps. Lah iya, tinggal buka doang. Iya. Well, look at you, seorang Marsyanda gitu loh. Ya Allah. Maksudnya, ya Allah emang gak ada itu. Gak ada Ya, Maps. Tapi aku nggak bawa HP aku tinggal di Airbnb. Well, Tapi cuma 2 bahasa jam aku Inggris mau pulang. bisa kali, Bu. What is life, Kalau what itu is bahasanya right? masuk ke daerah What is mana? life, what is right? Lah iya gitu loh. Or sign language. Come on, it's so easy gitu loh. Iya, ini kamu sekarang tinggal di mana? Masih tinggal sama siapa? Sama mereka atau sama Sendiri. teman-teman? Oh, Airbnb oke, sendiri, Airbnb. terus- Oh iya di Airbnb. Oke. Tapi seru ya jalan sendiri, menyenangkan. Ya aku jalan Jalan sendiri. nyeker ke beach, kan aku kan Oh, mau oke main ke dong. pantai terus udah Emang gitu. dekat Airbnb dengan Ya beach ya? ke Venice Beach kan depannya pantai. Oh, di sana. Iya. Hilang 2 jam dianggap hilang. Udah gitu doang. Lucu Angkat. banget. Oh my god, dilapor juga ya. Iya, lapor ambulans, polisi. Ya, waktu pulang gimana tuh? Kamu mau apa? Mau gua jalan-jalan doang? Pulang dari ke Indonesia. Enggak, pulang si 2 jam itu. Udah ketemu kamu itu 2 jam itu. Aku dibawa ditahan. Oh iya. Aduh, Aku nggak- gila iya, banget, iya, itu iya, gila iya. banget sampai gue bingung mau ngapain lagi. Udah rambut merah ya? Udah rambut gini? Udah rambutnya begini pula, jadi makin kayak, terus polisinya kayak orang bingung. Ini ngomongnya nyambung, kayak nggak kayak orang suara. Iya. Kok dilaporin, polisinya juga bingung. Itu kocak banget sih. Ya Allah. Ya nggak apa-apa lah, itu kan bagian dari kehidupan, proses. Iya, begitu. Seru loh, jadi maksudnya ada inilah pencariannya. Ternyata. Aduh, seru banget sih. Nah, tapi gini, semua proses healing kamu itu banyak bikin orang khawatir karena mungkin mereka nggak tahu ya. Seperti kita bilang tadi yang kan. kemarin doang atau selama ini? Enggak, banyak. Oke. Yang kemarin lah khususnya lah misalnya. Oke. Ya. Mungkin mereka nggak sama dengan cara berpikirnya kamu kali. Oh, Makanya mereka khawatir atau nggak tahu. Mungkin mereka khawatir karena aku yakin aku bisa nyelesain atau aku tuh menderita sendiri, aku tuh nggak apa-apa. Iya, karena kamu tahu betul, kamu bisa ngelewatin itu Ya. dengan cara Dan kamu. aku kebiasaan dari 15 tahun nih, begitu dapat berita musibah, aku tuh gemeteran doa sama Allah, ya Allah ini kalau saya nggak dikasih petunjuk, ini saya harus gimana, saya gila nih sekarang. Saya nggak tahu, I will lose my mind right now. Dan itu selalu aja aku tuh dikirimin bentuknya orang, bisa jadi teman lama, bisa jadi mantan pacar atau ke telepon, tapi kita nggak berhubungan lagi gitu Iya, ya. iya, tiba-tiba Yang in suddenly. one moment jadi guardian angel aku dan selalu bilang kata hikmah yang aku butuh dengerin. Jadi aku selalu gitu Uncle. Tiap kali down, tiap kali loss, aku ketemu dengan guardian angel yang dikirim sama Tuhan buat aku. Jadi setiap aku Dharma baik akan mendatangkan sesuatu yang baik. Bener Ya. banget. Atau aku tiba-tiba nulis puisi yang aku sendiri udah baca dari puisi itu kayak ini jawabannya. Terus kayak oh ada dalam gue ya. Mars poem ya. Aku boleh nggak momen hari ini aku berterima kasihnya sekarang ke Uncle? Kok Uncle? Mau nggak? Mau aja gitu. Boleh dong, Boleh ya? bebas-bebas aja. Terima kasih ya Allah Tuhan dan alam semesta atas cuaca hari ini, kerjaan saya hari ini rekaman sama Vieratel, saya hari ini didatangkan oleh Uncle dan tim Masya teman-teman Allah. semua, dan saya dikasih ruang dan waktu untuk mengekspresikan hal-hal yang saya rasakan dengan jujur. Saya berterima kasih dengan keterbukaan hati Uncle yang merepresentasikan timnya juga. Terus saya berterima kasih saya boleh bukan melupakan masalah saya, tapi malah memutarbalikan apa yang harusnya aku anggap, apa yang aku bisa anggap jadi musibah, tapi mudah-mudahan jadi manfaat buat para penonton. Alvin in Love. Yes. Oh my God, itu Dengan berkah cinta, banget. Masya Allah. Dengan cinta itu kan kuat banget. Dengan cinta tuh kita bisa, cinta apa sih? Cinta tuh kan tadi ya, mempertemukan, menyatukan, bahkan cinta Memisahkan itu juga bisa, tapi bisa menguatkan. bahkan meninggalkan. Ya. Tapi udah dia memisahin, kadang dia ninggalin loh. Itu love gitu loh, ya kan? Itu bagus banget sih. Tapi love itu punya kekuatan, Cah. Kekuatan itu apa itu? Kekuatan itu yang bikin kita kuat. That's love. Love universal ya. Love pada creator, love pada semuanya. That's why aku bikin program ini sama teman-teman, sama timku. Kita mau share love aja. Kita ngobrol gitu. Thank you banget. Aku terima kasih juga udah diizinin ngobrol sama Caca. Ya kan gitu loh. Anyway, aku nih, mana tadi foto Sienna? Sienna ini. Udah segede apa dia ya? Dia udah 9 tahun. Oh my God. 9 tahun. Ingat nggak cerita zaman dulu kali? Aduh, aku ikutin ya kan, aku interview kamu itu semua segala macam itu. Udah 9 tahun aja. 9 tahun. Udah gede. Nah, udah kamu, gede kamu banget. lihat dia sekarang seperti apa? Karena beda kan dari dulu sama sekarang. Dia pokoknya dia itu, aku ngelihat soul aku di dia.
jiwa aku. Dalam arti, apa sih yang lucu? Iya. Ya benar, rasanya benar. Soalnya aku ngeliat dia tuh punya keinginan, walaupun kayak misalnya aku ke LA sebulan. Iya. Dia nanya nggak Maya kemana? Ya dia tahu lah, Ya, kita sempat video callan, kita sempat video callan, terus dia bilang, Ibu itu... tapi dia nggak tinggal sama kamu kan? Nggak, Ya. dia tiap weekend ketemu aku. Oke. Terus udah gitu, dia itu selalu, pokoknya cuma satu, dia mau aku happy, dan dia ngerti konsep itu. 9 years old, dia cuma pengen ibu tuh happy. Kalau ibu, pokoknya ibu mau aku punya pacar nih, misalnya pacar ibu siapa deh, atau enggak cowok yang lagi deket atau sahabat gitu ya. Karena kan Ben Ines udah ngajarin juga ke Sienna konsepnya kalau kita deket sama cowok gimana. Kita udah ngejagain lah dari sisi itu. Nah terus Sienna bilang, pokoknya intinya mau ibu 1 month berada di negara apa, cowok deket dengan siapa, yang penting Sienna itu mau ibu happy. Dan itu tuh nggak cuma lewat kata-kata. You can feel that. Lewat prakteknya juga aku bisa melihat dia tuh cuma pengen itu. Trust. Yes. Dia tuh tahu bahwa oh my god, dia dia salah satu orang yang paling trust bahwa I can heal myself by myself. Enak banget rasanya ya. Berkah banget sih. Finally ada yang bisa kayak dan gitu itu kan. Dari anak loh. Anak sendiri gitu loh. Dia tuh nggak pernah kayak worry karena dia tahu ibu itu selalu tahu harus ngapain. Dan dia bisa melihat itu dari gimana aku dari kecil ngurusin dia, walaupun ngurusinnya beda ya durasinya sama Ben dan Ines. Cuman kan 2 tahun pertama dia sama aku, itu kan fondasi. Awal. Oh my god, gila sih ya. And that time your situation and everything. Yes. Ya kan, itu nggak gampang. Iya. Aku tahu betul gitu loh. But you have been through kan akhirnya. Lewatin dan coba bayangin umur 9 tahun dia bisa kayak gitu. Dia ngelewatin, dia yakin ibunya bisa kayak gini gitu loh. Dan itu juga nggak akan jadi gitu kalau Ben sama Ines juga nggak sekuat mereka. Ben sama Ines nggak luar biasa itu sebagai parents, co-parenting. Jadi sebagai parentsnya Sienna deh gitu. Iya. Nah, kalau Sienna dewasa nanti kamu ingin dia seperti apa? Hah? Kalau dia dewasa nanti kamu ingin dia seperti apa? Aku percaya Sienna, aku menyerahkan itu ke Sienna. Aku nggak mau ngedirect dia untuk jadi apapun. Aku mau dia memilih pilihan-pilihan hidup yang dia tuh yakin dengan itu, dia happy dengan itu dalam aspek apapun. Sama ya, dia juga gitu kan sama kamu? Iya sih, bener juga ya. Iya kan, 9 tahun udah bisa begitu loh. Iya. Ya kamu gitu akhirnya juga ke dia, ya udahlah. Yang penting fondasi value kehidupan tuh aku Ben dan Ines ajarin. Nanti kehidupan kedepannya Sienna, misalnya nih aku mau jadi artis atau aku nggak mau jadi artis atau jadi apa, itu pilihan hidup Sienna. Aku gitu. So far dia kemana arahnya? Suka apa sih dia? Pokoknya dia tuh antara dia mau jadi artis sama dia mau nggak jadi apa-apa. Iya, dia mau jadi artis, tapi dia juga pengen live a normal life yang kayak gue nggak ada pressure gitu untuk kayak syuting. Ini aku nanya ya, Nena umur 15 tahun mau jadi apa? Dia bilang, I wanna live a normal happy life aja, like a happy child. Tapi dia pernah ngomong, ibu aku pengen jadi aktris dulu sebelumnya, jadi kayak berubah-ubah tiap bulan. Gitu biasa gitu loh. Yang bikin kamu sedih kalau Sienna nih ngapain? Lagi gimana? Aku nggak pernah mikirin Sienna lalu aku sedih. Dalam arti, aku sedih kalau dulu ya, terutama pas baru-baru cerai, itu pasti sedih banget kalau mikirin Sienna. Aku ngerasa tuh yang bikin sedih tuh gini, ketika peranan aku sebagai seorang ibu tuh minimal banget. Tapi aku mengkomunikasikan ini pada Ben. Aku tuh ngomong sama Ben banyak. Kita udah cerai dari 2014, sekarang udah berapa? 2013, udah hampir 10 tahun. Iya. Aku tuh banyak ngomong sama Ben, dan Ben itu bilang, Ca, aku sama Ines itu care sama kamu. Ines itu sering ngedoain kamu ketika mau tidur sama Sienna. Jadi Ines itu sama Sienna doain ibu. Terus udah gitu aku tuh nggak ada niat sama sekali ngebales dendam ke kamu karena dulu kamu minta cerai dari aku. Justru aku belajar dengan perpisahan aku sama kamu tuh gimana aku jadi laki-laki yang lebih baik. Terus udah gitu dia ngomong juga, aku itu sama Sienna walaupun cuman 2-3 hari kamu ketemu Sienna dalam seminggu, sisanya Sienna itu ngebahas kamu pas sama aku sama Ines.
yang kalian tuh ngapain aja, ibu tuh jokesnya apa. Jadi kalau kamu sampai berpikir peranan kamu sebagai ibu itu hilang, kamu salah banget ya, karena kamu itu ada besar banget dalam Sienna. Karena dia ceritain itu. Dan ini yang ngomong bandnya, jadi aku kayak wow, ini lebih baik, Allah tuh lebih baik, Tuhan tuh jauh lebih baik Dengan daripada jalannya. prediksi aku yang zaman dulu. Jangan Ketakutan aku, ketika insting ketakutan aku kan, wah gue dijauhin nih dari jangan anak gue berprasangka gitu-gitu. buruk pada sang Halik, udah bener banget. Bener banget. Pernah tuh, aku juga pernah proses kayak gitu tuh, tapi udah lewat ya. Sekarang udah chapternya udah ganti. Ya, bener gitu loh gitu. Tapi ada pesan kamu nggak buat Sienna? Pesan? Pesan apa buat Sienna? Kalau dia nonton deh. Pesan apa ya? Whatever, Oke. apa aja. Yang kamu mau apa dah, bebas. Ada pesan apa buat? Oh oke. Udah sering bilang sih, tapi bilang lagi aja nggak apa-apa ya. Pokoknya pesan ibu buat Sienna. Ibu kan punya lagu yang judulnya Sienna, dan di Sienna punya filenya. Ibu mau Sienna dengerin itu tiap kali Sienna ngerasa lost, ngerasa sendiri, karena ibu nggak akan bohong sama Sienna. In your life akan ada momen dimana Sienna ngerasa like you need a grip. Akan ada momen pas Sienna udah lebih dewasa dimana Sienna ngerasa nggak bisa cerita sama ibu, sama mama, sama ayah. Dan ibu pengen Sienna tahu bahwa even dalam momen-momen kayak gitu, Sienna pasti akan bisa nemuin jawaban-jawaban dalam diri Sienna. Kalau Sienna betul-betul percaya Allah itu lebih dekat dari nafas kita, dari urat nadi kita sendiri. Sienna akan nggak akan pernah Sienna ditinggal sendiri sama Allah. Amin. Nena, how lucky you are. Waktu Caca dia nggak dapetin kayak gini gitu loh. Dapet, tapi nggak Bentuknya beda. Bentuknya beda. Karena udah disediain loh sama yang satu ini, mama sama si ibu ini gitu loh. Ya kan gitu loh. Tinggal balik lagi aja, liatin, dengerin, ingatin lagi. Ujung-ujungnya kan kembali ke creator lagi kan. Dengan itu doang gitu loh. Dengan itu akhirnya bisa semuanya kan. Don't you think how lucky you are now? Gitu I'm so lucky, dan aku nggak tahu kenapa pengen berterima kasih sama Ines sih, karena Ines sayang banget sama Sienna. Maksudnya walaupun ya dengan segala keterbatasan yang ada di antara aku Ben dan Ines tuh sayang ke Sienna tuh kayak dia sayang ke anaknya sendiri, dan tanpa Insya Allah, Ines dunia ini akan beda. So dia punya role yang besar banget dalam kehidupan anak aku, dan aku bersyukur dan aku berterima kasih. Terbesar hati itu nggak gampang loh, Ca. Iya kan, itu kan besar hati ngomong gini barusan. Yeah. Aku berterima kasih pada Ines, coba. Buat aku tuh luar biasa. Kan mungkin kadang-kadang kamu nggak realize, tapi itu luar biasa loh kamu ngomong gitu kan. Yeah. Buat tiap kali Sienna lagi panas, dia ngurus, dia ya gitulah. Hidup itu lebih indah dari yang kita bisa cerna pakai logika. Makanya pakai logika, pakai hati. Oke, talking about parents. Parents? Your parents. Oke, mama papaku. Mama papa. Oke. Gimana hubungan kalian sekarang? Udah pasti jauh lah ya, lebih. Jauh lebih baik sih. Yang penting aku cuma memikirkan kan mama papaku tuh kan udah umurnya udah 50-an kan. Jadi Aku mama papamu udah berarti. Jadi aku cuma berdoa cuma aja. beda dikit sama mamanya dia. Tapi beda aku 3 seneng tahun. loh, mamaku itu suka banget sepedahan. Iya, dia mau aktif kan ya dari dulu. Allah, karena dia itu dan yang suka tukang ngingetin anak-anak makan sehat tuh mama. Jadi aku bersyukur, maksudnya di keluarga kita tuh bukannya anak ngingetin mama makannya jangan bandel lah, mama kan ada diabetes, ada apa. Ini malah anak ibunya yang ibunya ngingetin kebalik. Anak-anak makannya yang bener, coba kurangin karbo gitu. Kita kan malu ya. Kita doyan karbo, gimana sih? Iya. Kalau papa udah gimana ya? Aku tuh sekarang lebih fokus. Kalau dulu aku kan pengen banget menolong papa gitu, punya berjasa dalam hidup papa. Andil. Tapi aku sekarang jadi sadar nih gini. Aku belajar sama seseorang yang bijak banget, Uncle. Dia bilang, oke, sekarang Ca, kita ngomongin anggap hidup itu sungai. Caca ke Sienna deh, kamu akan mungkin nggak pada saat Sienna udah dewasa, kamu minta tolong ke Sienna buat ngurusin hidup kamu? Itu Sienna kebalik nggak jalur hidupnya? So, aku bilang bener juga ya. Aku sebagai ibunya menuntut Sienna untuk ngurusin aku. Nggak akan pernah aku kayak gitu.
Terus bapak lo minta nggak lo urusin? Nggak pernah juga sih, aku bilang. Terus kenapa aku jadi, kalau terus tadi bilang si orang itu bilang gini, kalau lo selalu fokus pengen beliin bapak lo rumah, pengen mengurus dia secara apapun, itu river of life dalam hidup lo kebalik nggak? Kebalik. Oke. Sekarang nih hubungannya ya sama relationship nih, hubungan romantic relationship dalam hidup lo. Efeknya apa? Ada nggak efeknya? Lo akan terus-menerus ketemu cowok yang apa? Gue akan ketemu cowok yang hidupnya nyari ibu. Nyari sosok ibu, kehilangan sosok ibu, butuh ibu, bukan butuh pasangan. Berniat untuk berkeluarga lagi? Belum. Belum ya? Belum. Jadi aku kalau untuk segi, apa namanya tuh, berpasangan, berserah aja deh, ngalir dulu, nggak harus. Yang tadi care-care tadi biarin dulu aja ya. Care yang mana yang nih? tadi di awal kita ngomong care-care, ada yang care tadi. Kan iya. banyak tuh, bisa teman, Jadi aku bisa nih, pasangan, bisa siapa yang tidak ingin disebutkan namanya gak nyari itu. juga, tapi kalau tiba-tiba datang. Nggak usah nyari, jadi ngapain nyari? Jadi aku bersahabat Kamu mah aja. dicari, bukan nyari gitu. Jadi aku bersahabat aja sekarang, nyarinya. Soalnya gini, kalau aku sama yang serius, aku jujur aja nanti dulu deh, gitu malah. Iya, Karena banyak yang you need to unfinished earn ya, it. yang belum diberesin, apa gimana? Enggak sih, juga. enggak. Lebih kayak, soalnya gini, kalau aku menikah lagi, aku nggak mau pisah lagi kan gitu loh. Oke, what's your next plan? Next plan, Philip, single kan- sama Viera Tel Oh keluar. iya, itu dia. Judulnya apa? Tanya Kevin. Kevin. Judulnya ada di Kevin. Terus kita rekamannya udah selesai hari Iya, ini iya, di iya. atas. Kita nunggu di rekaman dulu nanti tadi. Kita, ininya ya. Aku mau dong ini yang videonya nanti iya, aku iya, kasih. iya, iya. Kok tiba-tiba mau bikin rekaman tuh siapa yang nyuruh, siapa yang minta? Tiba-tiba ketemu aja sama Kevin gitu. Awalnya aku bikin reel di Instagram, Iya. seiseng-isengan. Terus tiba-tiba kok chemistry-nya cocok. Terus Kevin bilang, Caca mau nggak featuring sama Viera Tel? Aku bilang mau. Ya udah yuk, gitu terus rekam. She's Tiba-tiba back, bingung deh. she's back. Ketika udah jodoh jadi aja loh, Uncle. Iya nggak usah. Makanya jangan banyak don't be overthinking. Betul itu, betul. Ini kita Mendingan sebenarnya makan talk deh show apa daripada kita? overthinking. Kita talk show apa? Mending Apa tukar pikiran berdua? Mendingan makan martabak. Nah daripada itu lebih overthinking. enak gitu. Tadi saya makan soto Betawi di sini enak banget. Oh iya. Oke, tadi kita pertama awal kita bilang tentang universe ya. Is there anything you want to say to universe? Ada yang mau kamu bilang pada universe? Coba lihat di kamera. Lihat kamera. Nah ini. Ke universe ya. Ke universe. I know. Aku tahu pemilik yang Maha Semesta itu selalu berada di belakang aku, jadi tempat aku bersandar. Dan aku tahu walaupun aku butuh bantuan secara fisik, secara mental, secara psikis, aku sangat tidak sempurna dan bisa luluh lantak kadang-kadang. Tapi aku gak akan pernah jatuh, dan aku gak akan pernah menyerah, dan aku gak akan pernah berhenti jadi penyemangat dan jadi api pembakar untuk jadi contoh buat orang-orang yang butuh ngelihat manusia nyata yang lain yang mengalami kehancuran tapi tetap bisa nafas dan tulus. Nafasnya tuh tulus karena hidup itu indah. Masya Allah, hidup itu indah. Seindah ini buat Caca. Kok bisa gitu sih? Universe yang kasih bukan Kirain saya. sulap loh. Tenang, saya jadi Oke, pesulap. terima kasih Ini yang kasih universe banyak. loh. Universe kasih dengan kata-kata Ini bagus kamu banget tadi. sih YouTube-nya bagus banget kayak gini. Alhamdulillah, Masya Allah. Foto dulu sama adekku coba. Hey, thank you Di. Caca, thank you so much. Iya, sama-sama. Kita udah dikasih datang ke sini on location Alvin in Love di rumah Caca. Dia lagi sesibuk apapun dia sempatkan waktu buat kita. So I'm so happy for you. I'm so proud of you. All the best dan kita pamit dulu. Bye. Aduh, ini menyenangkan sekali ngobrol gini sama dia. Kalau orang pintar mah beda. Dia kan cerdas dia.